Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan topik 5 yaitu sekolahku yang damai. Capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 5 tentang sekolahku yang damai, peserta diharapkan mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, selanjutnya yaitu pertanyaan pematik mulai dari diri. Yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah yang Anda dambakan? Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Yang sekolah yang didambakan sekolah yang damai. Sekolah yang bagaimana? Bersih. Damai. Asri. Banyak pohon. Bersih. Yang Sejuk. nyaman. Nyaman dan aman. Nyaman. Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya? Apa saja Bapak Ibu? Untuk mewujudkannya? Selalu menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Saling menghormati. Saling mencintai sesama teman. Pakai ular tangga ya. Kita mulainya main ular tangga. Dengan judul ayo kita mulai bermain ular tangga itu. Yang pertama, tiap kelompok itu menggulirkan dadu secara bergantian. Kemudian tiap kelompok itu menjalankan bidaknya sesuai dengan mata dadu yang muncul, yang nanti akan muncul. Kemudian tiap setelah mencapai ujung langkah, tiap kelompok itu mengambil kartu sesuai dengan simbol yang ada pada papan ular tangga itu. Yang keempat, setelah mencapai ujung langkah, peserta itu menghitung poin yang didapatkan. Kemudian pemenangnya nanti kelompok yang mendapatkan poin paling banyak. Kemudian untuk sebelum itu kan kita persiapan untuk kartu. Itu nanti kita menyiapkan 3 jenis kartu dengan klasifikasi sebagai berikut. Hijau itu untuk kapasitas atau berisi macam-macam contoh kapasitas saja yang apa aja yang ada di sekolah itu bernilai 1. Kemudian yang kuning itu untuk kerentanan, itu berisi bermacam-macam contoh kerentanan di sekolah bernilai 0 nanti. Kemudian merah itu untuk ancaman, itu yang berisi macam-macam ancaman yang terjadi di sekolah, itu nanti nilainya -1. Kemudian kita menyediakan papan ular tangga yang berukuran besar dari styrofoam dan 5 paku tuspin itu warna-warni sesuai jumlah kelompok peserta. Kemudian peserta nanti dibagi menjadi 2 atau 5 sampai 5 kelompok dan memilih warna tuspin yang akan digunakan sebagai simbol kelompoknya. Lanjut Bu Ade. Refleksi ya. Dari permainan tadi, misalnya sudah melaksanakan permainan karena ini harus praktek ya, jadi kita skip mengapa Anda menemui kegagalan atau kekalahan dalam permainan tadi. Mungkin ada yang sudah kena ekor permainan ular tangga, kalau kena ular berarti harus turun lagi ke turun. Kemudian apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko? Jadi kita harus menghindari adanya ular yang turun ke bawah. Kemudian jika dibolehkan menambah kartu kapasitas, apa yang akan Anda tambahkan? Pak, monggo. Oke. Saya Pak. Ya, lanjut. Untuk konsep 1, yaitu menjaga sekolah tetap damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas atau kita ganti simbol dengan huruf K dan mengurangi sebentar. Ini kok tangan. Sebentar.
Mengurangi kerentanan. Kerentanan. Mengurangi kerentanan atau dengan simbol R, dan dengan demikian risiko menjadi lebih kecil. Seperti yang ada gambar di situ konsep, yaitu Rumusnya. rumusnya A kali R per K atau sama dengan risiko. Ancaman atau A eksternal, yaitu berasal dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Yang R adalah kerentanan, adalah internal, bisa dikendalikan. Kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Yang K adalah kapasitas, yaitu kesadaran, kebijakan, dan fasilitas. Fasilitas. Ya, Kebijakan. lanjut. Lanjut Bu Ade. Oke. Lanjut. Oh ya, yang kedua adalah membangun sistem meningkatkan kapasitas. Yang pertama, apakah itu sekolah damai? Sekolah yang Apa itu aman. sekolah damai? Iya, apa itu sekolah damai? Sekolah yang aman, menyenangkan, dan menciptakan budaya damai. Yang kedua, komponen sekolah damai. Yang pertama adalah kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Yang ketiga adalah dasar sekolah damai, yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu pasal 1 ayat 1 UU Undang-Undang Sisdiknas, demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, HAM, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. 10 hak anak atau konvensi hak anak, yaitu PBB. Yang ketiga adalah sekolah ramah anak atau Permen PP dan PA nomor 8 tahun 2008. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu Ade. Rampung. Ya. Yang kedua adalah konsep, yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Yaitu seperti konsep yang di samping ini adalah cegah kekerasan dengan sekolah ramah anak. Tahukah kamu guna memenuhi atau menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, pemerintah mewujudkan sekolah ramah anak yang menjadikan salah satu upaya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak selama berada di sekolah. Konsep sekolah ramah anak yaitu dengan singkat barisan ya. Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, nyaman. Ramah, komponen sekolah ramah anak yang pertama adalah kebijakan SRA, yang kedua pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, yang ketiga proses pendidikan dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak dan SRA, yang keempat adalah sarana dan prasarana yang ramah anak, yang kelima adalah partisipasi anak, yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder, dan lainnya, dan alumni. Lanjut, Bu. Yang ketiga adalah kerentanan perundungan. Pak Tri. Yang mana? Monggo Pak Tri. Ini, Pak Tri, mana? Gantian. Yang ketiga Diganti. yaitu kerentanan perundungan, memaksa pihak. Enggak, itu enggak dibahas, Pak. Ya, macam-macam bentuk bullying. Mungkin selama ini kamu pernah melakukan satu dari tindakan bully berikut ini, tapi kamu enggak sadar telah melakukannya. Bullying secara sosial, menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak menjauhi seseorang merupakan tindakan bullying sosial. Terus yang kedua, cyberbullying, memberikan komentar kasar, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang ditulis di internet atau di media sosial. Yang berikutnya,
bullying secara fisik, melibatkan kontak fisik antar pelaku dan korban seperti dipukul, ditendang, hingga merusak barang. Terus yang berikutnya, bullying secara verbal, tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti diejek hingga diteror. Lanjut. Go, Ya. Pak Yusuf. Yang keempat, kerentanan kekerasan seksual. Itu ada pelecehan seksual, itu mengintai ruang publik. Ada bentuk pelecehan seksual, ada 60% itu komentar atau verbal tertutup, 24% fisik seperti disentuh, 15% visual seperti main mata. Kemudian untuk tempat pelecehan seksual itu banyak yang ada di jalan umum, transportasi, di sekolah, di kampus. Kemudian yang di transportasi umum itu ada di bis, di angkot, di kereta api, gitu-gitu. Kemudian reaksi saksi saat terjadi pelecehan seksual itu 40% itu mengabaikan. Kemudian yang 22% itu membela korban, yang 15% itu menenangkan korban, kemudian yang 8% hanya menyalahkan korban. Jadi untuk kesimpulan, pelecehan terjadi karena niat pelaku. Kemudian masyarakat mengubah pola pikir yang acap kali melakukan pelecehan seksual. Lanjut, Bade. Ya. Bu Kanti. Monggo. Pemaksaan. Memaksa pihak lain berperilaku secara spontan atau baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain. Lanjut. Diskriminasi. Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung ataupun tidak berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. 3. Kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Membenci karena agama. 1 dari 4 dibully karena agamanya. 13,5% siswa mempertimbangkan agama dalam memilih teman. Laporan KPAI, anak-anak disebut kafir karena beda agama. Siswa SD diancam temannya karena beda agama. Ada peringatan anak belajar membenci karena mencontoh orang dewasa. Nah, di situ ada anak yang mungkin ditempel dengan kertas di bagian belakang. Terus kemudian ancaman. LSM atau wartawan. 1. LSM atau wartawan datang. 2. Pemanfaatan gawai atau handphone. 3. Pengaruh sosial media bagi peserta didik. Kerentanan. Berita yang merugikan sekolah. Gawai digunakan untuk kegiatan yang tidak mendukung pembelajaran. Kemudian sikap peserta didik yang menjadi susah untuk dikontrol. Ya, saya yang terakhir ya, kapasitas. Ya. Di sini kegiatan sekolah selalu positif, kemudian lahan yang cukup luas, kemudian hubungan antar guru baik, tata tertib atau aturan kedisiplinan jelas dan berintegritas, fasilitas media untuk mendukung pembelajaran sangat memadai, komite sangat mendukung sekolah, kemudian hubungan sekolah dengan warga sekitar baik, sebagian besar guru adalah ASN yang profesional, 9 input peserta didik berasal dari kalangan kota atau menengah ke atas. Jadi kalau untuk diaplikasikan ke rumus yang tadi, hasil akhir analisisnya yaitu A dikali R dibagi K sama dengan hasil atau risiko, maka 3 kali 3, ancaman tadi 3, kemudian kerentanan tadi 3, dibagi dengan kapasitas ini berjumlah 9. 3 dikali 3 dibagi 9 sehingga kesimpulan bahwa sekolah masih dalam kategori damai karena memiliki risiko kecil.
Demikian presentasi dari kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5, tepuk tangan kelompok 5. Maaf kan